Damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, ketika dipertanyakan kepada kita siapakah Yesus bagimu, kita akan mengatakan Dia adalah juru selamat. Yesus memang kita yakini sebagai juru selamat kita, dan disinilah Yesus sebagai pendamai antara kita dengan Allah dan keterbukaan hati kita untuk berdamai dengan sesama. Itu yang mau dikatakan oleh nats kita renungan hari ini yang tertulis dalam kitab Yesaya 53 ayat 5. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia dirumuhkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tentu di dalam proses keselamatan itu dibutuhkan yang menyelamatkan. Siapakah itu? Adalah Yesus Kristus sendiri. Dan di sini siapa yang diselamatkan oleh Allah adalah manusia. Manusia yang memberontak, manusia yang seharusnya menerima ganjaran atas setiap kejahatan yang dia lakukan. Tetapi Yesus mau menggantikannya, di mana Yesus mau mati tersalib, mau tertikam oleh karena kita. Disinilah Yesus mau mengorbankan dirinya, hidupnya kepada kita dan menunjukkan kealahannya ketika Dia mati, bangkit dan naik ke surga. Supaya bagaimana? Supaya kita menjadi sembuh, supaya kita diselamatkan oleh Allah. Di mana hidup kita hidup ini karena ada darah. Darah siapa? Bukan karena darah biru, tetapi karena darah Kristus yang mengalir di dalam darah kita. Karena darah Kristus yang membersihkan darah kita. Disinilah kita menjadi umat-umat yang disembuhkan oleh Allah, di mana Allah mau menyembuhkan kita. Sekarang yang menjadi renungan, maukah kita disembuhkan oleh Allah ketika kita mau mengampuni sesama kita? Maukah kita disembuhkan oleh Allah ketika kita terbuka kepada setiap perbedaan dan mau untuk menerima perbedaan itu? Di sini Tuhan mau katakan bahwa ketika kita mau mengampuni, disitulah umat tidak menjadi umat yang memberontak. Yang memberontak artinya ketika segala sesuatu atas kemauan manusia, bukan kemauan Allah. Tetapi firman ini mau katakan kepada kita bagaimana Allah mau di dalam diri kita, bagaimana Allah yang hidup di dalam diri kita, supaya Allah yang menguasai kita. Sehingga ketika Allah yang menguasai kita, kita sudah disembuhkan, kita dimampukan menjalani hari-hari hidup kita, dan kita memperoleh kebijaksanaan dalam menjalani hari hidup kita. Karena apa? Karena jiwa kita diselamatkan oleh Allah. Oleh karena itu, baiklah, setiap orang yang disembuhkan oleh Allah mampu menyembuhkan setiap orang. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu. Biarlah kami hidup dengan firman Tuhan karena kami sudah diselamatkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita. Amin.